Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busi yang tepat untuk air eking, kelebihan dan kekurangan busi racing. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Pembahasan ini menurut kita saja ya, dan bukan yang terbaik. Jika ada sahabat-sahabat sekalian yang memakai busi lain dari yang kita sarankan nanti, silakan. Ini hanya dari pengalaman kita sendiri. Busi berfungsi mengubah tegangan listrik yang disalurkan oleh koil, lalu menjadi percikan api yang akan membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar, di akhir dari langkah kompresi. Umur busi antara 6.000 sampai 7.000 km pemakaian kita. Lebih dari itu, busi masih bisa dipakai, tapi kualitas performanya sudah turun dan kurang sempurna mematikan api untuk proses pembakaran. Yang umum dipakai oleh kendaraan kita, juga dipakai oleh RXS, YT115, ataupun Fish Air, biasanya memakai dengan kode BP7HS atau BP7HS-10. BP6HS itu biasa dipakai oleh kendaraan L2 Super. Untuk angka yang tertera pada busi kita, semakin besar angka kode pada busi, artinya semakin dingin. Busi tipe dingin memiliki kemampuan lebih cepat melepas panas. Ini cocok untuk blok portingan dan head yang sudah dipapas. Yang tipe dingin ya. Busi tipe dingin kurang cocok untuk karakter mesin yang kompresinya rendah, yang masih standar, apalagi OS-nya masih kecil. Akan membuat mesin lambat panas. Di sini sedikit kita tekankan, usahakan tidak salah dalam memilih level panas busi. Untuk kendaraan yang speknya masih standar, semuanya masih ori, belum diapa-apakan, busi yang kita sarankan bisa memakai busi dengan kode BP7HS. Tujuannya agar suhu mesin dapat cepat ideal karena kompresi yang masih rendah. Sementara untuk kendaraan sahabat-sahabat yang sudah ada ubahan, terutama blok yang sudah diporting, atau kopdeksel juga yang sudah dipapas, kita menyarankan memakai busi BP8HS. Seperti ini businya. Ini BP7 ya. Ini kebetulan sudah waktunya kita juga akan mengganti busi. Meskipun busi ini masih bagus, tetapi menurut saya ini sudah waktunya untuk diganti. Memakai busi BP8HS bertujuan karena spek mesin kita sudah berubah, portingan, agar dapat lebih cepat melepas panas dan tetap bertenaga saat kita bawa jalan jauh, touring misalnya. Ada kasus ujung busi patah atau meleleh. Di sini ya biasanya ini terjadi karena pengaturan pengapian yang tidak tepat derajatnya. Pengapian terlalu maju, busi menyala sebelum waktunya, ditambah oktan BBM terlalu tinggi.
kendaraan pun sering dipakai buat gaspol, sehingga suhu di ruang bakar pun terlalu panas, membuat elektroda busi menjadi patah dan meleleh. Inilah salah satu efek jika kita main pada timing pengapian. Sebaiknya standar saja. Selanjutnya, penggunaan busi racing pada motor harian. Ini untuk contoh ya. Seperti ini. Atau yang ini. Atau busi iridium. Untuk motor harian, justru bisa menyebabkan masalah pada ruang bakar kita, yaitu dengan menumpuknya deposit karbon atau kerak pada ruang bakar, atau salah pengapian yang menyebabkan knalpot nembak-nembak, dan terjadi detonasi karena mesin yang sering digunakan untuk jarak dekat dengan ritme stop and go. Jadi penggunaan busi racing pada mesin yang masih standar dan untuk digunakan sehari-hari adalah ubahan yang bisa kita katakan mubazir atau sia-sia, sebab tidak akan meningkatkan performa mesin. Perbedaan antara busi standar dan busi racing adalah mengenai tingkat panas atau heat range. Busi racing dirancang sesuai karakter mesin yang terutama dikhususkan untuk balap yang cepat panas. Oleh karena itu dibutuhkan karakter busi yang juga lebih cepat melepas panas. Jika kita menggunakan busi racing, namun komponen seperti pulser, CDI, dan coil masih standar, maka performa yang lebih tinggi tidak dapat dirasakan. Kurang efek ke power. Saran, tetap pakailah busi standar motor harian kita. Iridium adalah sebuah elemen logam yang sangat keras, anti korosi, dan juga tahan panas. Memiliki bahan elektroda lebih kecil dibanding busi standar. Dengan busi racing, hanya membutuhkan tegangan yang tidak terlalu tinggi, walaupun tegangan rendah untuk memicu pembakaran, sekali engkol mesin bisa langsung hidup. Pembakaran yang dihasilkan busi racing lebih presisi, konsisten dan efisien, sehingga respon gas buat akselerasi sangat spontan. Ini jika kita imbangi dengan beberapa ubahan pada kendaraan kita, terutama karbu. Settingannya harus kita buat boros, tetapi efek busi racing juga bisa membuat mesin cepat panas jika suplai bahan bakar tidak disesuaikan atau kita boroskan. Tidak cocok buat mesin standar atau untuk harian. Karbu kita harus kita setting boros menyesuaikan pembakaran yang besar. Harganya pun busi racing dibanding yang standar jauh lebih mahal. Busi iridium sebenarnya lebih dikembangkan untuk mesin yang sudah dilakukan beberapa perubahan pada komponen kendaraan untuk mendapatkan kinerja yang lebih optimal. Dan sedikit rumit karena harus melakukan pengaturan ulang pada karbu dan mesin yang efeknya tentu menjadi lebih mahal dan boros. Buat sahabat-sahabat yang masih penasaran dengan busi racing, lebih kurang penjelasan dari kita seperti itu ya. Sebaiknya gunakan yang standar saja. Murah dan
tetap bisa maksimal. Semoga bisa jadi masukan dan bermanfaat. Kesendirian dan kesepian mengajarkan kita arti untuk kuat. Setidaknya kita jadi pandai memahami diri sendiri, lebih pandai memotivasi diri, juga lebih pandai melihat hal-hal yang mungkin tidak akan bisa kita lihat di tengah-tengah keramaian. Kita bisa melihat banyak hal indah dalam keheningan, dan hati kita lebih hidup untuk meyakini akan kebesaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam, menyendiri, kadang memang kita perlukan untuk menenangkan pikiran dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.